Bab 709, mengambil makanan dari mulut harimau. Mendengar perkataan Jerry Yang, Yorusun yang telah melihat kekuatan Jerry Yang, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Garalin dan Chester Song mencibir. Apakah Tuan yang berencana untuk turun tangan sendiri? Kata Garalin sambil tersenyum. Jerry yang mengabaikannya, tetapi memberitahu Zegon Huang di sampingnya, semua orang di keluarga Huang, lakukan bersama. Tidak ada yang mengira Jerry yang akan membiarkan semua orang di keluarga Huang melakukannya bersama, dan bahkan Zegon Huang sendiri tercengang. Namun segera, dia menyadari bahwa Jerry yang tidak ingin terus bermain dengan keluarga Lin. Bergerak. Zegon Huang awalnya khawatir dia akan membuat Jerry yang tidak senang karena telah mengirimkan dua master melawan Red Hare. Tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Kali ini, dia tidak memiliki beban apapun, dan dengan satu perintah, ratusan master dari keluarga Huang bergegas menuju Red Hare. Di bawah pengawasan semua orang, Red Hare langsung kewalahan karena sekelompok orang yang tidak ada habisnya. Setelah dalam 10 detik, Zegon Huang berkata, "Hentikan." Semua orang di keluarga Huang mundur, dan Red Hare yang tadi sangat puas, terbaring di tanah seperti anjing mati, terengah-engah. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa puluh detik, dan keluarga Huang mengirim mereka dengan sangat cerdik. Satu kelompok 10 orang mengepung Red Hare. Tidak ada yang bertarung dengan gegabah, semua orang hanya menyerang Red Hare sekali, lalu segera mundur dari pertempuran. Ratusan orang, masing-masing menyerang Red Hare, bahkan jika Red Hare adalah manusia besi, dia akan jatuh. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Garalin linglung untuk beberapa saat, lalu menunjuk Jerry Yang dan meraung dengan marah. Red Hare adalah ketergantungan terbesarnya. Dia awalnya ingin Red Hare melindunginya saat keluar dari kota Yan. Tetapi sekarang Red Hare dikepung oleh ratusan orang dan terluka parah, dapat hidup saja merupakan keajaiban. Yorusun dan Chester Song juga benar-benar terpana, dan secercah harapan yang muncul di hati mereka benar-benar hancur. Ada banyak orang di sisi lawan, jadi mengapa bertarung sendirian dengan mereka? Hanya memikirkan ratusan orang bergerak bersama, bagaimana Red Hare bisa menang? Ribuan orang berkumpul di sisi Jerry Yang, dan mereka 3 keluarga besar, bahkan tidak memiliki 100 orang di sisi mereka. Jika perang sungguhan, itu akan menjadi 10 orang melawan 1 orang. Tidak peduli seberapa kuat para master di sekitar mereka, juga tidak akan bisa melawan orang sebanyak ini. Apalagi lawannya bukan keluarga kecil, melainkan 8 keluarga besar kota Yan yang berdiri bahu-membahu dengan mereka. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan tercela, keluarga Linmu adalah yang pertama, kan? Tiba-tiba, suara sarkastik terdengar. Semua orang melihat sekeliling dan melihat sosok Parubaya berjalan turun dari Rolls-Royce yang berharga, diikuti oleh 2 pengawal berbaju hitam. Melihat orang itu datang, Jerry yang sedikit memicingkan matanya, dan sudut bibirnya naik. Hando Tian, kepala keluarga Tian dari 8 keluarga besar kota Yan. Seseorang berseru. Di antara 8 keluarga kota Yan, keluarga Tian adalah keluarga yang paling rendah hati. Mereka tidak pernah memilih teman bertarung, tetapi mereka juga tidak akan menjilat keluarga manapun. Keluarga serendah hati itu bisa muncul hari ini. Maka keluarga ini benar-benar memiliki pertimbangan sehingga baru datang. Kepala keluarga Tian, bukannya kamu tidak ikut campur dalam masalah kami. Bahkan kamu telah menolak Pangeran Sui. Kenapa sekarang muncul? Ketika Garalin melihat Hando Tian, tatapannya menjadi sedikit lebih serius. Sebelumnya, keluarga Lin membunuh putra Hando Tia dalam upaya menjebak Jerry Yang, hanya saja telah diungkapkan oleh Jerry Yang. Sejak saat itulah keluarga Tian menargetkan keluarga Lin di mana-mana. Keluarga Tian yang rendah hati juga mengambil inisiatif untuk menyerang keluarga lain untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Hando Tian memandang Garalin dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kita telah bertarung sangat lama, saatnya untuk mendapatkan hasil hari ini." Mendengar ini, Garalin mengerutkan kening, dan berkata dengan suara dingin, "Kepala keluarga Tian,
apakah kamu rencana membuat masalah untuk kami? Jangan lupa, kami adalah orang-orang Pangeran Sui. Jika kamu berani melawan kami, kamu melawan Pangeran Sui. Sekarang, apakah kepala keluarga Tian masih mau terus melawan aku? Garalin juga merupakan orang besar, meskipun Red Hare dikalahkan, dia tetap mempertahankan ketenangannya, dan malah menggunakan Yoga Sui untuk mengancam Hando Tian. Kepala keluarga Tian, hari ini adalah dendam kami dengan keluarga Ye, keluarga Huang, dan keluarga Yuan, tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu tidak terlibat. Chester Song berkata dengan ekspresi muram. Yorusun juga menggertakkan giginya dan berkata, benar, kita semua adalah orang-orang Pangeran Sui. Jika Pangeran Sui tidak buru-buru pergi kali ini, 8 keluarga kaya kota Han, hanya akan menjadi 5 keluarga kaya. Kepala keluarga Tian, lebih baik kamu membawa orang-orangmu pergi. Kata Garalin menatap Hando Tian sambil tersenyum. Namun, Hando Tian tidak menanggapi. Dia hanya berjalan menuju Garalin selangkah demi selangkah, diikuti oleh 2 master keluarga Tian di belakangnya. Untuk beberapa alasan, Hando Tian yang tenang membuat Garalin tiba-tiba merasakan sangat tekanan. Plak. Setelah Hando Tian berjalan di depan Garalin, dia tiba-tiba berhenti, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Garalin. Kamu berani memukulku. Garalin tertegun, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yang lain juga tercengang. Saat ini, Hando Tian menamparkan Garalin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini benar-benar menakutkan. Memukulmu, aku berani membunuhmu. Hando Tian tersenyum dengan jijik, tiba-tiba mengeluarkan pistol hitam, dan mengarahkan moncongnya tepat di antara alis Garalin. Dengan pistol diarahkan ke kepalanya oleh Hando Tian, jantung Garalin berdetak kencang, dan matanya penuh ketakutan. Dalam beberapa dekade hidupnya, ini adalah pertama kalinya seseorang menodongkan pistol ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, orang yang berstatus sama dengannya mengacungkan pistol ke kepalanya. Aku memukulmu, kenapa? Hando Tian bertanya dengan dingin. Garalin mengertakkan gigi dan berkata, kepala keluarga Tian, kamu terlalu berlebihan. Duh! Hando Tian memukul keras kepala Garalin langsung dengan popor senjata. Garalin langsung berlumuran darah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Terlalu berlebihan, bahkan jika aku berlebihan, apakah aku seperti kamu keluarga Lin yang membunuh putraku untuk menjebak orang lain? Sepasang mata Hando Tian memerah, moncong senjatanya menatap kepala Garalin. Dia mendorong Garalin mundur beberapa langkah. Kepala keluarga Tian, maafkan aku. Garalin mengertakkan gigi dan meminta maaf, selama kepala keluarga Tian melepaskanku, aku akan memberikan properti keluarga Lin. Baik. Hando Tian berjanji, kalau begitu sepakat. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang pria parubaya berjas berlari dengan cepat dan mengeluarkan beberapa kontrak. Hando Tian mengambil kontrak darinya, dan berkata kepada Garalin, ini adalah kontrak pengalihan properti keluarga Lin, kamu tanda tangani sekarang. Setelah kamu menandatanganinya, aku akan membiarkanmu hidup. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Garalin yang terkejut, bahkan Zegon Huang dan yang lainnya juga terkejut. Jerry yang sedikit memicingkan matanya. Awalnya dia mengira kemunculan Hando Tian saat ini, adalah untuk membalaskan dendam kepada Garalin. Bagaimanapun, putranya memang mati karena plot keluarga Lin. Tapi sekarang sepertinya tidak. Ini namanya adalah belalang menangkap jangkrik, tetapi burung kepondang ada di belakang. Hanya saja Hando Tian meremehkan Jerry Yang. Garalin adalah seekor jangkrik, tetapi Jerry Yang dan yang lainnya bukanlah belalang sembah, dan untuk keluarga Tian, mereka bahkan bukan burung kepondang itu. Ingin merebut makanan dari mulut harimau, Hando Tian gila. Bersambung.